Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah waktu yang terbaik. Kadang kita nggak mengerti, kadang kita tidak memahami. Ibadah online akan menjawab semua kebutuhan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terus saksikan dan jangan lupa percaya bahwa berkat Tuhan selalu mengantar kepada kita untuk menerima janji-janjinya. Bulan ini kita bicara tentang bulan pemberian. Kiranya saudara bisa mendengar khotbah demi khotbah dan saudara diberkati. Jika saudara diberkati, jangan lupa subscribe, like dan komen, bagikan, share kepada teman-teman kita supaya kita mengalami terus. Dan saya rindu kalau saudara berkenan bisa beribadah onsite bersama dengan kami di GSJ Cendrawasih, Jalan Cendrawasih Raya nomor 60. Kiranya semuanya itu memberkati kita. Dukung kami baik dalam doa, baik dalam dana, semuanya. Kiranya Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Saya percaya pada saat pagi hari ini kita semua tetap dalam lindungan Tuhan dan kita semua tetap ada dalam sukacitanya Allah. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu semua, kita akan bersatu di dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Engkau Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan atas setiap kehidupan kami. Tuhan, sekalipun kami terus melakukan ibadah secara online, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa melingkupi, melindungi setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah. Berkati kami semua Tuhan, baik dalam pujian, penyembahan, firman Tuhan. Kami diberkati Tuhan meskipun kami terus berada di dalam rumah mengikuti ibadah-ibadah online yang ada. Dan kami percaya tangan lawatan Allah terus akan turun di tengah-tengah kami Tuhan. Lingkupi, lindungi keluarga kami Bapa. Berikan hikmat Tuhan, berikan sukacita pada saat kami ada di dalam ibadah online. Dan kami percaya kuasa Allah akan turun menjamah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan ibadah online kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah. Dan semakin hari juga semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Allah kita adalah yang terbesar, Allah yang sangat mulia. Patutlah kita memuji dan menyembah Dia. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
Dia besar, Dia sangat besar, kuasanya sangat-sangat luar biasa. Begitu indah Dia dalam hidup kita. Apapun yang pada saat ini engkau rasakan, apapun yang pada saat ini engkau alami, ingat kebaikan Tuhan. Dia besar, perkasa, penuh kemuliaan. Maka jemaat Tuhan yang ada di rumah akan merasa sangat-sangat terberkati pada saat Tuhan hadir secara pribadi di tengah-tengah Anda. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau nyatakan dalam hati kita, Tuhan, Engkau sungguh indah dalam hidup kami, Tuhan. Kami hanya mau sembah Engkau, Tuhan. Seumur hidup kami hanya mau sembah Engkau, Bapa. Haleluya, Yesus, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Naikkan pujian ini kembali, katakan sama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
Puji Tuhan, haleluya. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita sudah masuk dalam minggu kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kasih Allah melimpah. Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kami, yang menjadi utama di dalam segala-galanya. Kami tahu Tuhan, kami orang-orang berdosa. Apa yang kami miliki tidak akan bisa menggantikan. Apa yang kami punya tidak akan bisa membereskan semua apa yang Tuhan sudah lakukan. Oleh karena itu Tuhan, kalau hari ini gerejamu mengajarkan kami untuk sukacita persembahan, kami akan duduk diam, kami akan memperhatikan, dan kami akan lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Berkati kami Tuhan, setiap firman yang mengajar kami, firman tegur kami, firman insafkan kami, firman ajar kami, supaya kami menjadi pelaku firman yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, tema hari ini bicara tentang sukacita persembahan. Mari kita langsung buka. Di dalam ayatnya 2 Korintus pasal 9 ayat yang 6 sampai 8 katakan demikian. Camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, tidak tahu karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Puji Tuhan saudara. Sukacita persembahan hari ini betul-betul mendidik kita, mengajar kita. Supaya apa? Supaya kita berlaku benar di hadapan Tuhan. Berlaku adil di hadapan Tuhan. Berlaku jujur di hadapan Tuhan. Apa artinya kita bisa ngomong begitu panjang lebar tentang kebenaran firman Allah, tapi tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran yang engkau lakukan dari satu firman dalam diri saudara. Kita memang belum melakukan semua isi firman Allah, tetapi satu persatu kita harus praktekkan. Satu persatu harus kita lakukan, supaya jangan timbul kesyak bagi orang banyak bahwa nanti jangan dibilang gini, kamu pintar cuma ngomong doang, kamu gak pernah melakukan. Kamu pintar cuma bicara aja, praktiknya kamu gak ada. Sedih gak? Sedih. Kalau saudara cuma dikatakan demikian, kita sedih, karena kita tidak melakukan. Di sini katakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Saya lebih suka banyak. Kenapa? Loh, saudara, bukankah janji Tuhan? Lihat Ishak, di tanah yang gersang Tuhan jadikan apa? Berkelebihan 30, 60, 100 kali lipat. Dan engkau akan menjadi kaya dan tambah kaya dan menjadi kaya. Itu janji Tuhan loh sama Ishak. Bukankah itu satu kebenaran? Kalau Ishak saja yang zaman dahulu 6.000 tahun yang lalu diberkati Tuhan dengan cara Tuhan, wah, kenapa cuma gereja Tuhan di tempat ini tidak melakukannya? Mari kita lakukan saudara. Mari kita dilatih untuk kita bisa tetap mengucap syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Apa prinsip utama ketika kita memberi persembahan? Ada prinsipnya saudara. Yang pertama, Tuhan akan mengajarkannya. Ya ingat, Tuhan yang mengajarkannya. Wah, kalau Tuhan yang ngomong, Tuhan yang bicara, secara otomatis saya senang dong. Loh, siapa yang gak senang? Saya pernah ditanya, siapa dosen kamu? Waktu itu saya sebut dosennya si A. Wow, hebat banget. Dia dosen kamu? Iya, dia dosen saya. Jadi kita diajar dengan orang yang menurut saudara adalah famous, terkenal. Menurut saudara hebat. Menurut saudara itu adalah orang-orang yang militan. Itu punya kebanggaan. Tuhan yang mengajarkan tentang persembahan. Jadi wajar, bukan gembala saudara yang hari ini mengajar persembahan, tapi Tuhan loh yang mengajarkannya. Itu prinsipnya. Yang kedua, jadi kalau yang manusia mengajarkan, saudara jangan ikutin. Tapi karena Tuhan, lakukan. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, lakukan. Ya, karena Tuhan yang bilang. Yang kedua, prinsip persembahan itu adalah menyatakan kasih dan syukur. Kenapa kasih dan syukur? Karena udah ditolong Tuhan, sudah dipelihara Tuhan. Berapa banyak orang yang sakit, butuh oksigen. Wow, jutaan loh saudara. Untuk mencukupi dia menghirup udara oksigen yang sempurna harus jutaan rupiah. Tapi saat ini saudara bisa bernapas gratis loh. Saudara bisa bernapas dengan bebas.
Tiada rekening yang masuk dalam buku saudara untuk dipotong karena saudara bernafas. Gak ada. Tuhan beri kasihnya. Tuhan kasih. Maka oleh karena itu kalau kita memberi persembahan, itu bukti kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan, karena penjagaan Tuhan, karena providensia Tuhan dalam hidupmu. Jadi saudara, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, jadi hari ini saya bisa berdiri ini karena Tuhan. Ya, saudara hari ini ada karena Tuhan. Siapapun yang hari ini punya talenta, punya skill, punya kemampuan, engkau bisa pegang alat musik, engkau bisa menjadi WL, menjadi singer, itu talenta-talenta Tuhan. Balasanmu adalah ketika engkau melakukan atau mengerjakan, lakukan dengan baik juga, lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, karena itu yang Tuhan punya mau. Amin. Yang ketiga, prinsipnya adalah memuliakan Dia. Jadi kalau kita bersembahan, bukan memuliakan dirimu. Bukan engkau angkat uangnya yang gede itu, yang besar. Kalau kamu kasih persembahan kecil, itu taruhnya di sempil, wah, waktu lagi doang gak ada yang lihat, masukin langsung. Karena gak ada yang tahu itu uangnya siapa. Tuhan tahu. Ya, bukan masalah kesombongan, tapi ingat, yang engkau beri adalah kemuliaan Tuhan. Kalau engkau memuliakan Tuhan dengan uangmu segitu, ya segitu. Kalau engkau mau memuliakan Tuhan hanya 2.000 buat Tuhan, ya itu. Ya, saudara gak bisa diukur. Kalau saudara memberi persembahan kepada Tuhan, itu saudara sedang memuliakan Tuhan. Maka engkau gak pernah diberkati karena engkau gak pernah mengembalikan kepada Tuhan. Engkau merasa itu belum cukup. Kapan sih manusia cukup? Gak ada. Kalau engkau punya uang tapi kasih kepada Tuhan gak pernah, ya engkau akan berkekurangan. Kenapa? Karena engkau gak pernah mau bersyukur. Pasti loh saudara. Lihat orang-orang yang diberkati Tuhan bukan orang yang pelit sama Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang royal sama Tuhan. Betul saudara. Saya mengalami. Saya gak bisa hari ini menyampaikan kalau saya sendiri gak mengalami. Royal sama Tuhan. Royal sama Tuhan. Tuhan akan royal sama kamu. Tuhan akan memberkati kamu. Tapi kalau kamu kikir sama Tuhan, wah, kan dikatakan barang siapa yang menabur sedikit, itu menabur loh saudara, berarti sudah melakukan. Kalau dia menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Kalau nggak sama sekali, apa? Saudara bisa tanam padi tanpa ada benihnya, nggak akan pernah bisa. Saudara tanam durian, kalau nggak ada bijinya yang ditanam, akan menghasilkan durian, nggak akan pernah. Saudara tungguin, nggak akan pernah ada terjadi. Tapi dengar baik, kalau saudara mau memberi, ingat, saudara sedang memuliakan Tuhan. Amin. Yang keempat adalah menjadi saluran berkat bagi sesama. Uang kita yang kita kasih buat Tuhan itu dipakai untuk membantu janda-janda, membantu anak sekolah minggu, memberikan sembako. Ini kan satu hal. Engkau cuma jadi saluran. Gereja itu cuma menjadi saluran, dia yang menyebarkan, saudara. Gereja di saluran, saudara disebarkan. Artinya apa? Saudara kalau kasih individu-individu kan berat. Tapi kalau saudara kasih uang saudara, gereja kelola, itu bisa kasih ke semua orang, lebih banyak makannya. Lebih banyak sembakonya didapati oleh jemaat Tuhan. Tapi kalau saudara kasih hanya satu orang, saudara itu mau dikenal hanya satu orang. Tapi kalau saudara waktu memberi persembahan, saya akan katakan, ini dari jemaat. Ini dari gereja. Kalau dalam gereja, engkau termasuk, kita termasuk, gembala saudara termasuk, hamba Tuhan termasuk. Jadi saudara ingat, kalau saudara memberi, prinsipnya adalah Anda akan menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Amin. Ya, memang agak sedikit gak enak nih hati kita nih. Ya, lanjut yang kelima. Yang kelima katakan, prinsipnya adalah iman jadi bertambah kuat. Iman kita terlatih kan? Ya, saya percaya. Iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita dapatkan. Ya. Ini satu iman. Ketika saudara beriman, saudara nggak melihat, tapi saudara harapkan. Saudara menabur nih, nggak tahu nih nunggu apa nih. Tapi karena saudara terlatih iman saudara, wow, saya benar loh diberkati Tuhan. Saat saya memberi, berkatnya itu melimpah loh. Pada saat saya memberi, berkatnya itu bertambah loh. Ini hebatnya Tuhan saudara. Ya, jadi percaya bahwa segala sesuatu ketika saudara punya prinsip dalam memberi kepada Tuhan, ingat Tuhan yang mengajar. Yang kedua, menyatakan kasih karunia Tuhan dan syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga, memuliakan Dia. Yang keempat, menjadi saluran berkat bagi sesama. Yang kelima, iman bertambah kuat. Dan saudara lihat, klik. Nah ini gambar
bagaimana seorang janda memberi, dan Tuhan perhatikan saudara. Jadi persembahan itu diperhatikan Tuhan loh. Jadi saudara tahu bukan dia diketahui oleh orang banyak juga, tapi Tuhan tahu. Memang mentalmu sekian ya dapatnya sekian. Loyallah sama Tuhan. Nah, masalah, sekarang ada pertanyaan. Apakah waktu memberi ada masalah? Pasti. Masalah-masalah saat kita memberi persembahan adalah apa? Kepelitan kita. Kita terlalu pelit. Kita nggak pernah mau loyal. Kita nggak pernah mau membantu pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Kita merasa kita kurang. Ini selalu ada. Ya. Yang kedua, kita sombong. Ini masalah waktu saudara memberi persembahan sombong. Artinya kenapa sombong? Karena saudara merasa bukan Tuhan yang memberkati saudara. Saudara merasa itu karena kerja kerasmu. Karena engkau bekerja, kok enak aja Tuhan mau dapat uangnya. Kan saya yang capek, kan saya yang lelah. Enak aja. Ini sombong saudara. Ya, beda mungkin dengan pelit. Kalau pelit tadi, ya memang tidak boleh ada yang memiliki hartanya kecuali diri dia. Sudah nggak tahu kalau sudah mati siapa yang memiliki harta? Nggak ada. Kenapa nggak loyal sama Tuhan? Bahkankah Tuhan, sekali lagi, Tuhan bukan Allah yang pembohong loh. Tuhan bukan Allah yang suka menipu. Dia menepati janji. Hartamu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Tuhan miliki, saudara. Maka sudah jangan pernah pelit sama Tuhan. Belajar untuk bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Dan itu jadi berkat buat kita. Yang ketiga adalah tidak jujur. Orang yang nggak jujur itu nggak bisa. Masalah dengan memberi persembahan. Kalau tanya kenapa nggak pelit, kenapa nggak beri perpuluhan? Saya aja nggak punya uang, saya aja masih kurangan. Dia nggak jujur. Padahal ada. Saudara-saudara, kita dilatih di dunia ini. Latihan dunia aja kalah, gimana di surga? Di dunia aja saudara gak menang kok. Memberi kepada Tuhan aja hitung-hitungan. Memberi kepada Tuhan adalah takut kekurangan. Bagaimana kita bisa menang Pak, Bu? Menang dong kita hari ini. Ya, kalau saudara gak jujur, hati-hati. Dan masalah memberi persembahan yang terakhir ini yang paling bahaya. Adalah punya motivasi tersembunyi. Motivasinya ada. Tuhan ingat ya, kalau saya udah ngasih, ingat janjimu 30, 60, 100 kali lipat. Saudara, kalau saudara memberi persembahan Tuhan bukan karena ucapan syukur, bukan karena perintah Tuhan, tapi karena ada motif-motif tertentu, modus-modus tertentu, jangan memberi. Jangan. Saudara bukan untuk memberi karena untuk diberi, bukan. Saudara memberi justru karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara memberi karena saudara mencintai Tuhan, bukan karena ingin dibalikin. Bukan karena ingin dibalas, bukan. Salah. Motif-motif ini harus dibuang. Saudara tidak akan mengalami berkat yang murni kalau saudara punya modus-modus tertentu yang membuat saudara justru menjadi sesat. Hati-hati. Jangan main-main saudara. Amin. Ayatnya kita akan baca Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Saya ambil yang terakhir, yang berkenan. Ibadah yang berkenan. Saudara ingin dikenan Tuhan, ingin di hati Tuhan, jangan pelit, jangan sombong, jujur, dan jangan punya motif dan modus dalam engkau memberi persembahan kepada Tuhan. Apakah kalau kita memberi, apakah kita mendapatkan sukacita? Jelas. 3 sukacita kalau saudara memberi persembahan. Dengar baik-baik. Saudara jangan ragu. Di saat saudara memberi persembahan kepada Tuhan, saya memiliki sukacita. Yang pertama, kita belajar untuk memberi hidup kita kepada Tuhan. Kapan engkau bisa memberi hidup kepada Tuhan? Lewat persembahan, saudara. Saya dulu orang yang berdosa. Saya dulu orang yang 2 kali saya masuk dalam penjara. Tuhan izinkan itu semua kejadian hidup saya. Saya ingat, kalau saya masih bisa berdiri hari ini, itu semua karena Tuhan baik. Jadi saya melakukan persembahan, yaitu mempersembahkan hidup saya bagi Tuhan. Saya mau lakukan segalanya bagi Tuhan. Walaupun gangguan pasti ada. Walaupun silih berganti masalah pasti ada. Tetapi sukacita buat saya kalau saya bisa memberi hidup. Jangankan uang, hidup aja saya kasih. Ya, jangankan harta, hidup aja saya sudah serahkan bagi Tuhan. Hidup saya itu yang menguasai harta saya. Ya, jadi saya mau ngapain itu hidup saya. Jadi saya nggak boleh kalah terhadap apa yang saya harus beri kepada Tuhan.
Ya. Matius 10:42 katakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Wah, saudara lihat, Tuhan itu janji-janjinya gak pernah yang basi, gak. Selalu baru loh saudara. Maka saudara, kalau kita punya sukacita di dalam persembahan kita kepada Tuhan, harta kita itu bukan lagi menjadi halangan, karena hidup sudah ikut serahkan. Termasuk Petrus, pada waktu dia mengikut Yesus, dia tidak lagi mikirin pekerjaannya. Lukas, dia tidak lagi memikirkan siapa lagi orang-orang. Sakius, dia tidak lagi memikirkan hartanya. Kalau Sakius pikir-pikir tentang hartanya, dia nggak pernah berkata, Tuhan, setengah hartaku aku berikan kepada orang miskin, dan 4 kali lipat orang yang pernah kuperas akan kukembalikan. Nggak akan pernah mungkin, Pak. Sakius tidak akan pernah mengalami miracle Tuhan. Sakius tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan kalau dia tidak memiliki sukacita dalam persembahan. Dia sudah memiliki sukacita dalam persembahan. Bahkan bukan uangnya yang dia pikirkan, hidupnya saja dia sudah serahkan kepada Tuhan. Amin. Petrus yang hanya sebagai pekerja, nelayan, dia berani tinggalkan, dia ikut Tuhan. Itu lebih, saudara. Statementnya bilang begini, Tuhan senang memberi penghargaan kepada setiap orang yang bersungguh hati kepadanya. Tuhan Yesus tidak mau apa yang dilakukan Maria itu dilupakan atau berlalu begitu saja. Tetapi apa yang dilakukan Maria harus diingat dan disebut setiap kali Injil diberitakan di seluruh dunia. Marilah kita semakin hari semakin memberi hati kita untuk Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hati dan seluruh hidup kita. Tuhan mau agar kita sebagai umat yang telah ditebusnya bersyukur dan penuh sukacita, mempersembahkan diri kita dan senantiasa bersandar kepadanya, karena kita adalah milik kepunyaannya. Maria tidak diminta uangnya, Maria tidak diminta rumahnya, Maria tidak diminta baju yang mahal, tapi diminta hidupnya. Dia harus relakan dia dituduh, padahal dia seorang gadis, harus hamil, dan dia belum menikah, dan harus mengaku sudah tunangan. Ini berat buat hidup dia. Berat buat hidup dia. Tapi demi juru selamat, saudara, anything I do. Amin. Demi juru selamat, apapun kulakukan. Jadi saudara, hari ini jangan terpaut dengan apa yang menjadi milik dunia yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu katakan sementara. Ya, kemarin minggu lalu sudah kita bahas bahwa yang kelihatan itu tidak kekal, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Amin. Yang kedua, sukacita apa kalau kita melakukan persembahan? Tuhan akan memperhitungkan setiap pengorbanan yang dilakukan. Dicatat loh. Nah, ada lagu zaman dulu adalah hitung berkatmu satu-satu. Hitung berkatmu satu-satu. Bahwa Tuhan punya perhitungan pengorbanan saudara dan saya. Jadi pengorbanan hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Waktu saudara harus memberi persembahan dengan air mata, engkau memberi persembahan dengan kekurangan yang mungkin engkau nggak pernah tahu, engkau punya kecukupan lagi atau tidak, engkau punya uang lebih lagi atau tidak, engkau nggak pernah tahu. Tapi Tuhan berjanji bahwa apa yang engkau sudah melakukan, saudara sudah kerjakan, Tuhan tidak akan menganggap itu sebagai kelalaian. Tuhan tidak akan pernah menganggap itu sebagai suatu sia-sia. Tapi jadi kebenaran. Kita baca dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu akan mengikutimu. Itu akan mengiringmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Engkau akan dirintangi semua dengan miracle Tuhan. Engkau semua akan dikubur dengan berkat Tuhan. Semua ini artinya apa? Berlimpah-limpah. Tuhan tidak suka berhutang. Catat baik-baik, Allah kita bukanlah Allah yang suka berhutang. Dia adalah Allah yang selalu menepati janji. Dan janjinya ya dan amin akan terbukti dalam setiap apa yang menjadi kebutuhan hidupmu. Saudara, jangan ragu. Lakukan segala sesuatu yang menjadi kerinduan dalam hatimu kepada Tuhan. Supaya ini menjadi momen yang indah. Nah, statement bilang begini saudara, jika kita sedang alami tantangan dan kesulitan, maka muliakanlah Tuhan. Jadi kalau saudara nggak punya uang, justru saudara lagi sedang bokeh,
ya, waktu saudara sedang nggak punya apa-apa, ya, katakan apa? Tetap memuliakan Tuhan. Dan jangan membesar-besarkan masalah yang kita hadapi. Karena iblis senang kalau orang yang suka besar-besar masalah, kalau orang yang suka gebar-gembor, sungut-sungut masalah dia, iblis senang. Hal itu akan membuat iman kita akan berkurang. Akibatnya kita tidak akan percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, apapun sikon yang kita hadapi, kita harus memuliakan dan membesarkan Tuhan supaya masalah kita akan terlihat kecil di hadapannya. Allah berkata di atas puji-pujian umatnya. Saudara, jangan besar-besarkan masalahmu. Jadikan Tuhan yang lebih besar dari masalahmu. Masalahmu akan jadi kecil kalau Tuhan yang engkau besarkan. Tuhan akan menjadi kecil ketika engkau yang membesarkan masalah. Seolah-olah Tuhan gak sanggup. Seolah-olah Tuhan gak mampu. Tuhan bukan gak mampu. Dia melatih saudara. Dia mengajar saudara. Ya, saya kalau mengajar murid-murid saya tidak langsung kasih tahu jawabannya. Saya suruh dia kerjakan dulu ini, instruksinya seperti ini, mereka kerjakan. Saat mereka sudah kerjakan, mereka betul, saya kasih jempol. Saya kasih beri reward, nilai yang baik. Tapi kalau dia tidak bisa melaksanakan dan dia belum tahu caranya, ya, saya tidak akan kasih dia reward, saya tidak akan kasih dia nilai. Sama, Tuhan belum berikan kita nilai karena kita belum lakukan. Ya, kita belum kerjakan. Ayo kita kerjakan, saudara. Yang terakhir, saudara, kalau kita punya sukacita persembahan, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Wah, Tuhan Allah yang menepati janji, Allah yang tidak suka berdusta. Ada lagu katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang penyerta. Jadi saudara-saudara, jangan takut. Apapun problemmu, apapun masalahmu, apapun yang menjadi kendala dalam dirimu, Tuhan akan sediakan segalanya bagi saudara. Kita gak perlu takut. Kita gak menyerah loh saudara, tapi kita berserah kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan punya segalanya bagi kita. Dan kalau Tuhan berjanji, Dia selalu pasti menepati. Yesaya 40 ayat 29 dan 31 bilang begini, Tuhan akan memberi kekuatan yang baru kepada yang lelah dan yang lemah. Setiap kali kita menantikan Tuhan, di hadirat Tuhan selalu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Pada waktu hadirat Tuhan menguasai diri kita, maka kita akan mampu mengatasi semua masalah. Di hadirat Tuhan selalu ada sukacita melimpah-limpah. Pada waktu hadirat Tuhan menguasai diri kita, kita mampu mengatasi kepelitan kita, kesombongan kita, ketidakjujuran kita, bahkan motivasi-motivasi kita yang terselubung. Dia mampu mengatasi semua. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Kalau hidup hari ini adalah bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Bagaimana saudara teriak-teriak mau mati bagi Kristus? Terhadap harta aja engkau gak merdeka. Bagaimana engkau bisa teriak-teriak berkorban bagi Kristus? Terhadap uang saja kita gak merdeka. Kita masih kalah. Kita masih ragu-ragu. Hidup dalam ketakutan. Gak pernah cukup. Takut miskin. Loh, hari ini saudara, segala perkara berkutang dalam Dia. Karena Dia yang beri kekuatan buat saudara. Amin. Pada waktu kita mendahulukan Tuhan, dicatat baik-baik statement saya, dan menghormatinya, serta berfokus kepada firman-Nya, maka kita akan alami terobosan pertolongan yang tak terduga. Tidak perlu khawatir terhadap apa yang kita butuhkan, karena Dia adalah Tuhan yang akan memelihara dan bertanggung jawab atas hidup kita. Burung di udara dipelihara, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Dia tidak pernah, sekali lagi, Dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Karena jika kita sungguh hidup di hadapan Tuhan, maka berkat itu akan mengejar kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jika kita mencari Tuhan, kerajaan dan kebenarannya, maka Tuhan tidak akan memberikan seberapa ataupun setengah, tetapi ditambahkan semuanya. Amin. Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Bukan uang saja, hati-hati.
Jangan saudara fokus pakai ayat ini sebagai untuk penambahan koleksi pundi-pundi keuangan kita. No, bukan. Tapi kuasa Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kebenaran Tuhan juga akan melimpah dalam hidupmu. Kenapa? Karena udah menang. Amin. Yang terakhir kita baca sama-sama, saudara. Walaupun saudara di rumah, sama-sama. Misi utama dari hidup ini bukan mencari uang, tetapi untuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Sehingga Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Kita harus mencintai Sang Pemberi berkat. Tuhan ingin agar kita memprioritaskan Tuhan. Kejarlah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang dikejar, bukan harta duniawi yang kita kejar. Kalau saudara mengejar harta duniawi saudara, maka saudara tidak akan pernah mendapat yang kekal. Cari Tuhan, kekalahan yang saudara akan dapatkan. Mari hari ini di minggu kedua dalam bulan pemberian kita akan terus diuji, diajar dan dilatih. Hendaklah kita bisa menang. Terus saudara, ada janji dari Tuhan yang tidak boleh kita lewatkan. Tetap menjadi momen penting untuk saudara dan saya kerjakan dan lakukan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau menang Tuhan. Dalam segala perkara aku tanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan bukan hanya kekuatan fisik saja, tetapi kekuatan rohani, iman, percaya kami kepada Tuhan. Berkati rohani kami supaya semakin sungguh di hadapan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan dilatih untuk mencapai kemenangan lepas kemenangan. Berkati kami semuanya ya Bapa, supaya kebenaran firman-Mu menjadi nyata dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Sukacita yang menjadi nyata ini akan menjadi kemenangan bagi kami, dan kami sadar ini adalah satu bukti Tuhan terus memelihara dan menjaga kami dimanapun kami berada. Kami serahkan ibadah kami ini kepada Engkau ya Bapa, yang online yang hari ini duduk diam dengar firman-Mu Tuhan, pakai bukakan hatinya. Luar biasa kasih Tuhan melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bagikan, share kepada saudara-saudara kita supaya firman Tuhan online kita ini jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara sudah menikmati ibadah kita, memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah online kita. Kita percaya kalau pagi hari ini saudara dan saya diberkati Tuhan. Mari kita akan naikkan doa kita bersama-sama. Pejamkan mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur atas ibadah kami Tuhan. Pagi hari menikmati kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Puji-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Kami percaya ini yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan dalam masa-masa pandemi ini, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, tolong pemerintah yang ada di dalam mengatur, di dalam menangani orang-orang yang terjangkit dari COVID-19 Tuhan. Bahkan resesi ekonomi yang berlangsung, kami percaya Tuhan turut campur tangan atas Indonesia, berkat atas Indonesia. Setiap umat Tuhan boleh mengalami pertolongan, bahkan mujizat demi mujizat atas segala resesi yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini kami bersyukur buat semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah, kita boleh mengangkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kemurahan dari Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kita. Bahkan
nyatakan di dalam persekutuan orang Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhi Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.